Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan Azam Abdurrahman dari kelas TJKTB. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik otomatis yang dapat menerima data, memproses sesuai dengan instruksi program, menyimpan data dan menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk. Komputer juga terdiri dari hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan juga firmware. Apa itu hardware? Hardware adalah komponen fisik komputer dan berperan sebagai alat eksekusi berbagai proses yang dikendalikan oleh software perangkat lunak. Contoh dari hardware adalah keyboard, mouse, game stick, monitor, dan lain-lain. Dan hardware juga terbagi menjadi 3 bagian. Input. Perangkat input adalah komponen hardware yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, contohnya seperti keyboard. Keyboard adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk memasukkan data seperti teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Mouse adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai penunjuk untuk mengontrol kursor pada layar. Game stick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol karakter atau aksi dalam permainan. Scanner adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi format digital. Mikrofon atau pelantang adalah satu jenis transducer yang mengubah energi akustik menjadi sinyal listrik. 2. Proses. Tahap selanjutnya adalah processing, di mana data diolah untuk memproses data yang dimasukkan. Prosesor adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak dari sistem. Ada 2 jenis prosesor, yaitu CPU, Central Processing Unit. Ini prosesor utama dalam komputer. GPU, Graphic Processing Unit. Ini prosesor khusus untuk memproses grafik. Prosesor Intel adalah unit prosesor pusat CPU yang dikembangkan oleh Intel Corporation, digunakan dalam berbagai perangkat seperti komputer pribadi hingga server yang produsen CPU dan semikonduktor terbesar di dunia. Jenis-jenis prosesor Intel. 1. Intel Core merupakan seri prosesor yang paling umum digunakan mulai dari Intel Core hingga 2. Intel Pentium didesain untuk segmen pasar yang lebih terjangkau, menawarkan fitur yang diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif. 2. Intel Celeron termasuk dalam kategori prosesor entry level, cocok untuk menggunakan ringan seperti browsing, email, dan pengelolaan dokumen. 2. Ada juga prosesor AMD. Prosesor AMD adalah perusahaan semikonduktor yang memproduksi berbagai komponen elektronik termasuk prosesor, kartu grafik, dan lain-lain. AMD juga memproduksi prosesor CPU untuk komputer yang dikenal dengan nama merek seperti Ryzen. Jenis-jenis prosesor AMD Ryzen 1, AMD Ryzen 3, 5, 7, 9, AMD Ryzen Threadripper, Ryzen Mobile, AMD Threadripper. Terus motherboard adalah papan sirkuit cetak utama di komputer. Komponen ini membuktikan perangkat-perangkat elektronik penting pada suatu sistem terhubung satu sama lain. Fungsi motherboard adalah wadah dari berbagai komponen elektronik yang paling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Bagian-bagian motherboard. 1. Soket CPU. Soket CPU adalah komponen motherboard yang dirancang khusus untuk menampung dan menghubungkan CPU ke motherboard. Soket CPU berfungsi sebagai penghubung antara prosesor dan motherboard, memastikan transfer data dan daya yang efisien antara CPU dan sistem lainnya. 2. BIOS, Basic Input Output System. BIOS adalah sebuah firmware yang terdapat pada komputer. BIOS berperan penting dalam proses booting, yaitu proses awal saat komputer dinyalakan. 3. North Bright adalah salah satu dari 2 chip atau sirkuit terpadu dalam chipset motherboard yang berperan penting dalam menghubungkan komponen-komponen penting komputer.
4. Soundboard adalah komponen pada motherboard yang bertanggung jawab mengelola berbagai perangkat peripheral pada komputer. 5. Konektor power supply. Konektor power supply unit PSU adalah bagian pada power supply yang berfungsi sebagai penghubung antara PSU dengan komponen lain di dalam komputer seperti motherboard, kartu grafik, hardware, hard disk, dan lain-lain untuk menyalurkan daya listrik yang dibutuhkan komponen-komponen tersebut. 6. Slot RAM. Slot RAM adalah tempat pada motherboard komputer tempat modul RAM random access memory dipasang. 7. Slot PCI. Slot PCI peripheral component interconnect adalah jenis slot yang pada motherboard komputer yang digunakan untuk memasang kartu ekspansi seperti kartu suara, kartu jaringan, atau kartu grafis. Slot AGP. Slot AGP Accelerated Graphic Port adalah jenis slot ekspansi pada motherboard komputer yang dirancang khusus untuk kartu grafis. 9. Slot ID dan SATA. Slot ID Integrated Drive Electronics dan SATA Serial Defined Technology Attachment adalah dua jenis konektor pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan optical drive ke komputer. 10. CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah jenis teknologi semikonduktor yang banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, termasuk komputer dan kamera digital. Di komputer, CMOS merujuk pada memori kecil yang menyimpan pengaturan BIOS dan informasi konfigurasi perangkat keras. Ada jenis-jenis motherboard yaitu ATX, Micro ATX, Mini ITX, dan EATX. Soket Intel. Soket Intel adalah soket pada motherboard yang dirancang khusus untuk menampung proses Intel. Terus ada soket AMD. Soket AMD adalah konektor pada motherboard yang dirancang untuk menampung prosesor AMD. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara yang memungkinkan prosesor mengakses data dengan cepat. Berbeda dengan hard disk atau SSD yang menyimpan data secara permanen, RAM hanya aktif saat perangkat menyala. Setelah perangkat dimatikan, data dalam RAM akan hilang, bersifat volatile. Ukuran dan kecepatan RAM. Ukuran RAM diukur dalam 6 GB. Kecepatan RAM diukur dalam HMD atau MTS. Fungsi RAM: 1. Mendukung kinerja prosesor. 2. Menjalankan aplikasi. 3. Multitasking. 4. Meningkatkan kecepatan sistem secara keseluruhan. Sifat-sifat RAM: volatile, sementara. Data akan hilang jika perangkat dimatikan. 2. Cepat, lebih cepat daripada media penyimpanan permanen seperti HDD dan SSD. 3. Langsung diakses. Prosesor bisa mengakses data dari RAM secara acak dan cepat tanpa mengikuti urutan tertentu. Jenis-jenis RAM: ada SRAM, static RAM. SRAM yang digunakan untuk memori cache pada prosesor, dan SRAM yang digunakan pada kartu grafis. 2. Ada DRAM, dynamic RAM. DRAM adalah jenis RAM yang paling umum digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis RAM yang bekerja secara sinkron dengan clock sistem komputer, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan RAM sebelumnya. Secara visual, SDRAM terlihat seperti modul persegi panjang dengan beberapa baris kotak pin di sepanjang salah satu sisinya. 4. Ada DRAM RAM. Urutan generasi RAM: DDR tahun 2020, DDR2 tahun 2023, DDR3 tahun 2007, DDR4 tahun 2014, DDR5 tahun 2020 sampai 2021. Power supply. Power supply adalah satu daya adalah
komponen elektronik yang berfungsi menyediakan energi listrik untuk perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau perangkat lainnya. Power supply mengubah arus bolak-balik AC dari sumber listrik menjadi arus arah DC yang dibutuhkan oleh komponen-komponen elektronik tersebut. Fungsi power supply: 1. Mengubah tegangan dan arus listrik dari sumber menjadi yang dibutuhkan oleh perangkat. 2. Memberikan daya yang stabil dan andal untuk perangkat elektronik. 3. Melindungi perangkat dari lonjatan tegangan dan gangguan listrik lainnya. 4. Mengatur daya yang masuk ke perangkat untuk memastikan operasi yang optim. 2. Output. Output adalah penampilan hasil pemrosesan data kepada pengguna, contoh seperti proyektor, scanner, speaker, monitor, dan lain-lain. Proyektor. Proyektor adalah perangkat optik yang menampilkan gambar, video, atau data dari sumber seperti komputer atau pemutar media ke permukaan yang lebih besar seperti layar atau dinding. Scanner. Scanner adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi format digital. Speaker. Speaker adalah perangkat keras yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara, memungkinkan kita mendengar audio dari berbagai perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan televisi. Monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai layar untuk menampilkan data dan informasi seperti teks, gambar, dan video yang dihasilkan oleh komputer. Software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Contohnya adalah Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. MacOS. MacOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Engine atau komputer Mac. Microsoft Office. Microsoft Office ada sekarang dikenal sebagai Microsoft 365 adalah rangkaian aplikasi produktivitas yang dikembangkan oleh Microsoft. Brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam penggunaan pengoperasian dan pengelola sistem komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, guys.